Kamu sudah mendapatkan kontrak kerja? Selamat ya. Tapi jangan lupa kamu perlu mengamati kontrak kerjamu. Berdasarkan survei dari 14,35% orang berhenti bekerja karena masalah dengan kontrak kerjanya. Dari survei tersebut, terbukti bahwa kontrak kerja memang perlu diperhatikan agar kamu tidak terjebak dalam kontrak kerjamu. Jangan sampai kamu malah menyesal setelah tanda tangan kontrak, hal ini akan menyulitkan kamu. Jadi apa saja yang harus aku ketahui terkait kontrak kerja? Kamu harus tonton video ini jika tidak mau menyesal di kemudian hari karena kamu tidak mengetahui maksud isi dari kontrak kerjamu. Nanti ada poin yang akan membuat kamu menyadari bahwa kontrak kerja tidak hanya tentang gaji saja. Jadi kamu harus tonton sampai habis ya. Kamu juga harus nonton playlist Minli yang ini supaya kamu bisa mengetahui informasi seputar karir dan proses lamaran kerja. Penasaran apa saja yang perlu diketahui terkait kontrak kerja? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan terkait 5 hal yang perlu kamu ketahui terkait kontrak kerja. Bagi kamu yang baru lolos pada tahapan terakhir dalam proses rekrutmen dan menerima kontrak kerja, kamu tidak boleh menerima secara mentah kontrak kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan. Kamu perlu mengetahui dan amati terkait kontrak kerja agar kamu bisa mendiskusikan hal-hal ini pada pihak HRD jika tidak jelas atau tidak dicantumkan. Jangan sampai kamu tidak mengetahui apa maksud yang tertera dalam kontrak, padahal hal tersebut merugikan kamu. Yuk tonton penjelasan Minli sampai habis ya biar kamu tidak merugi. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ketika kamu mendapatkan kontrak kerja, kamu harus cek bagian-bagian ini dan memastikan kepada HRD yang bersangkutan. Dalam kontrak kerja harus tercantum dengan jelas hak dan kewajiban antar pihak. Dalam hal ini, ada 4 bagian yang harus kamu pahami, yaitu hak pekerja, kewajiban pekerja, hak perusahaan, dan kewajiban perusahaan. Hak pekerja akan menjelaskan hak apa saja yang akan diterima oleh kamu sebagai pekerja. Contohnya seperti hak untuk menerima gaji yang sesuai, hak untuk mengajukan pengaduan dan meminta perlindungan hukum, hak untuk mengambil cuti sakit dan cuti tahunan, dan lainnya. Sedangkan kewajiban pekerja menjelaskan tentang kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan, hadir tepat waktu, menjaga kerahasiaan perusahaan, dan memenuhi standar kinerja yang ditentukan. Perusahaan juga memiliki hak dan kewajiban yang didapat, hal ini agar terjadi keseimbangan antara pekerja dan pemberi kerja. Hak yang akan diterima perusahaan terkait hak untuk mengelola bisnis dan memimpin pekerja, hak untuk menentukan jadwal kerja dan tugas pekerja, dan hak lain yang terkait dengan bisnis. Sedangkan kewajiban perusahaan terkait kewajiban untuk membayar gaji yang sesuai, memberikan kondisi kerja yang aman dan nyaman, dan memenuhi kebutuhan alat yang mendukung pekerjaan jika diperlukan. Kamu harus mendiskusikan hal ini dengan jelas karena biasanya hal ini suka dilewati oleh kamu padahal hal ini menjelaskan keterikatan antara kamu dan perusahaan. Ketika mendapatkan kontrak, kamu juga harus mengetahui jenis kontrak kerja yang ditawarkan kepada kamu. Ada 3 jenis kontrak kerja yang umum ditawarkan kepada kandidat, kontrak kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja paruh waktu. PKWTT adalah jenis kontrak kerja yang ditujukan bagi karyawan tetap, dan tidak adanya batasan waktu kerjasama yang dijalin antara perusahaan dengan karyawan. Biasanya karyawan yang mendapatkan PKWTT terlebih dahulu menyelesaikan waktu percobaan atau probation paling sedikit 3 bulan, lalu baru diangkat menjadi karyawan tetap. Sedangkan PKWT adalah jenis kontrak kerja yang ditujukan kepada pegawai kontrak. Dalam kontrak tertera jelas berapa lama jangka waktu perjanjian tersebut berlaku. Karyawan yang mendapat kontrak kerja PKWT tidak boleh keluar di tengah masa kontraknya, dan harus menyelesaikan sampai kontraknya selesai. Lalu perjanjian kerja paruh waktu yang dibuat hanya bagi pekerjaan yang memiliki durasi kurang dari 8 jam setiap harinya. Apapun jenis kontrak yang ditawarkan kepadamu, harus tertera dengan jelas di kontrak, jangan sampai di kemudian hari kamu dicurangi oleh perusahaan. Hal lain yang harus kamu ketahui adalah detail posisi yang ditawarkan, jangka waktu kerja, kompensasi dan bonus lain. Ini membantu pekerja memahami apa yang diharapkan dari perusahaan. Kamu bisa memperhitungkan benefit apa saja yang kamu dapatkan dan apakah benefit tersebut setara dengan job desk yang dilakukan.
Kebanyakan orang tidak menanyakan dengan detail job desk pekerjaannya sehingga seringkali saat sudah menerima pekerjaan tersebut, kamu menyesal karena tidak sesuai dengan harapan kamu. Kamu juga harus memastikan kapan gaji dan benefit lain diterima oleh kamu. Perhatikan sampai tanggal pastinya pun harus diketahui. Hal ini dapat meminimalisir kamu dipermainkan oleh perusahaan, dan kamu malah tidak mendapatkan hak kamu. Selanjutnya, kamu juga harus mengetahui aturan pada perusahaan tersebut. Hal ini membantu kamu memahami harapan dan standar perusahaan dan memastikan bahwa kamu dapat bekerja sesuai dengan peraturan. Dengan memahami peraturan perusahaan, kamu juga bisa mengetahui apakah budaya kerja perusahaan cocok dengan kamu atau tidak. Peraturan perusahaan biasanya mencakup aturan dalam bekerja seperti jam kerja, jam istirahat, dan prosedur absensi. Selain itu juga mencakup kebijakan pribadi seperti kebijakan terkait tindakan yang tidak diperbolehkan, pakaian, dan kebiasaan kerja lainnya. Misalnya jika di peraturan tertulis pakaian yang digunakan ketika bekerja adalah formal, maka kamu tidak boleh menggunakan kaos dan celana jeans ketika ke kantor. Dalam kontrak kerja juga membahas performance dalam bekerja. Sangat penting untuk memahami harapan dan standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini untuk mengukur kemampuan dan kecepatan kamu dalam bekerja, apakah masuk dengan key performance indikator yang ditetapkan perusahaan. Jika kamu merasa bahwa KPI tersebut sulit didapatkan oleh kamu, maka kamu boleh menolak tawaran kerja tersebut. Karena jika kamu sudah terlanjur menandatangani kontrak, maka akan sulit bagi kamu jika ternyata kamu tidak bisa mencapai KPI tersebut. Sebab performance ini mempengaruhi perkembangan karir kamu ke depannya, apakah kamu possible untuk naik level atau tidak. Tentu kamu tidak ingin stuck di level tersebut saja kan? Jadi ketika kamu menerima kontrak kerja, jangan lupa untuk memahami terkait hak dan kewajiban antar pihak, jenis kontrak kerja, detail posisi dan benefit yang didapat, aturan perusahaan, serta performance dalam bekerja. Tips tambahan dari Minli, kamu juga harus menanyakan perkembangan karir kamu apakah career path-nya jelas atau tidak. Tulis di kolom komentar ya jika kamu sudah cek hal-hal yang Minli jelaskan dan sudah mendapatkan pekerjaan tersebut. Jangan lupa tonton video Minli yang lainnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.